لا إله إلا الله. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim. Pembahasan masih berkisar tentang larangan menyerupai orang-orang non-muslim yang mereka adalah ashabul jahim jika mereka mati dalam kekufuran. Dalam suatu riwayat dari Abu As-Syaikh, yang mana Abu As-Syaikh Al-Asbahani maksudnya, dengan sanadnya dari Muhammad bin Qais dan Sa'ad bin Abdurrahman bin Hibban, beliau berdua bercerita, dakhala nasun min Bani Taghlib ala Umar bin Abdul Aziz alaihim al-amaimu kahiyatil Arab. Orang-orang dari Bani Taghlib datang menemui Umar bin Abdul Aziz yang ketika menjadi khalifah. Dan orang-orang Bani Taghlib ini mereka adalah Nasrani. Mereka menemui khalifah kaum muslimin yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sementara orang-orang Nasrani Bani Taghlib ini mereka mengenakan sorban seperti layaknya orang Arab. Mereka mengenakan sorban layaknya orang Arab. Faqalu, maka mereka itu orang-orang Bani Taghlib Nasrani ini mereka bilang, ya Amirul Mu'minin, alhiqna bil Arab. Wahai Amirul Mu'minin Umar bin Aziz, ya, ikutkan kami sebagai bangsa Arab. Jadikan kami seperti orang-orang Arab. Yang mana Arab di masanya beliau itu sudah notabene-nya adalah muslimun. Ya. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Man antum?" Siapa antum? Kalian ini siapa? Maka mereka menjawab, "Nahnu Banu Taghlib." Kami adalah kalangan kabilah Bani Taghlib. Ya. Maka kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, "Awalastum min awsatil Arab?" Bukankah kalian dari wilayah Arab Tengah? Ya. Jadi kalian itu secara suku memang Arab. Gitu loh. Jadi gini loh. Jadi mereka datang ke Umar bin Abdul Aziz, mereka bilang, pakai sorban kayak orang Arab. Terus mereka bilang ke Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sertakan kami seperti orang Arab. Jadikan kami kayak orang Arab." Umar bin Abdul Aziz, "Nah, antum terus siapa? Bukannya antum orang Arab gitu, antum mana siapa?" "Kami Bani Taghlib," katanya. "Oh, Bani Taghlib, bukankah kalian itu dari tengah-tengah daerah Arab? Ya itu kalian kan orang Arab." Maka mereka berkata, yaitu orang-orang Bani Taghlib ini berkata, "Nahnu Nasara." Kami adalah orang-orang Nasrani. Kami orang-orang Nasrani. Maka kemudian Umar pun berkata, "Alayya bijilam." Ambilkan saya gunting cukur, kata Umar bin Abdul Aziz. Fa akhadha min nawasihim.
Lalu Umar bin Abdul Aziz sebagai penguasa ketika itu memangkas rambut bagian depan kepala mereka. Memangkas rambut bagian depan kepala mereka. Jadi bagian depannya dipangkas. Depannya nih. Ya, jadi agak botak di depan gitu. Ya. Kebalikannya Ronaldo zaman dulu ya. Kalau Ronaldo zaman dulu sini kayak gini nih. Ini kebalikannya. Ini yang dipotong, ini dibiarin gitu. Dipangkas. Ya. Kemudian wa alqal amaima wa syaqqa rida'a kullu wahidin shibra yahtazimu bih. Setelah memangkas rambut bagian depan kepala mereka, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz melempar sorbannya, dilempar serta merobek kain rida mereka selebar 1 jengkal untuk dijadikan ikat pinggang. Jadi diubah fashionnya secara totally diubah. Dan beliau berkata kemudian, la tarkabus suruj, jangan kalian naik kendaraan dengan pelana. Karena naik kendaraan dengan pelana itu ciri khas Arab Muslim ketika itu. Kalau sekarang sudah tidak menjadi ciri khas, semua bisa ya. Kemudian warkabu 'alal akuf, naikilah dengan alas semacam bantal yang biasanya dipakai sebagai alas di punggung keledai. Dan kemudian wa dalu rijlaikum min syaqqin wahid, dan satukan 2 kaki dari satu sisi. Ya ini apa? Kayak kok perempuan kayak dibonceng gitu loh ya. Motor. Yaitu kakinya di samping semua gitu. Paham enggak coba? Di samping. Enggak gini, enggak duduk ngadep ke arah motor berarah, tapi ngadep nyamping, duduk nyamping. Kalian duduk nyamping ketika ngendarain kendaraan yaitu onta. Untuk menunjukkan kalian tuh beda dengan muslim gitu loh. Jadi Masya Allah, saking Umar bin Abdul Aziz enggak mau, walaupun mereka asli Arab misalnya, tidak mau ada syubhat dan terlihat sama mereka ini dengan orang-orang muslim. Makanya mereka ini minta, ya wahai Umar, serupakanlah kami dengan seperti orang-orang Arab pada umumnya. Enggak, Umar bin Abdul Aziz malah justru kemudian bagian sorban mereka dicopot, dipotong bagian depan rambut. Semua itu tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi tasyabuh, yaitu penyerupan orang muslim dengan orang non-muslim. Ini kebalikan dengan sekarang yang kadang-kadang kita lihat orang non-muslim kemudian pakai sorban seperti layaknya orang Arab dan dikira itu orang muslim. Bahkan jadi bintang iklan, padahal dia orang barat, orang Eropa. Orang pada tahu itu Nasrani dia. Tetapi ya begitulah zaman sekarang, apa-apa itu bisa dengan duit itu, jadi duit itu. Demi duit, maka hal seperti ini udah enggak berlaku lagi. Ya memang tidak harus seperti ini jemaah, karena sekarang zamannya udah ada perbedaan yang drastis ya. Kemudian dari Mujahid Abul Aswad, bukan Mujahid bin Aswad tapi Mujahid Abul Aswad. Beliau berkata, kataba Umar bin Abdul Aziz an la yudraban naqusu kharijan minal kanisah. Umar bin Abdul Aziz menulis risalah, surat yang isinya, ini surat maksudnya surat perintah dari presiden, yang isinya janganlah sampai suara lonceng keluar dari gereja. Tuh, di zaman itu. Ingat zaman Umar bin Abdul Aziz itu zaman keadilan, seperti juga zaman Harun al-Rashid. Ya, maka orang atau imam yang adil itu bisa memiliki power dan juga memiliki ketegakan untuk memberi keputusan. Ya. Dan tidak ada yang berani untuk menyatakan, wah ini menindas minoritas, ini begini, ini begitu. Ya. Memang di zaman itu pressure dan tekanan dari luar negeri, orang-orang kafir luar negeri itu memang tidak semasif sekarang. Sekarang ini tekanan-tekanan untuk negara-negara Islam dari orang-orang barat itu cukup tinggi. Apalagi kalau udah ada hubungan diploma bilateral dan juga hubungan bisnis antar negara Islam dengan negara non-Muslim. Hubungan bisnis negara Islam dengan negara Muslim itu pada asalnya tidak masalah.
Tidak ada masalah. Selama satu, bukan bisnis yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Dan kedua, tidak melazimkan adanya efek negatif pengaruh barat terhadap keputusan negara Islam di negaranya. Yang kedua ini yang berat sebenarnya. Karena ketika sudah ada hubungan bisnis, ya, ekspor impor barang secara kenegaraan, itu enggak cuman di situ nantinya. Ya, enggak cuman di situ. Ya, mungkin belakangan ini kita bisa melihat, ya, gaya anti mainstream Donald Trump misalnya menerapkan tarif untuk produk ekspor dari Cina, sehingga Cina pun agak sedikit kelabakan dengan ini, karena bukan hanya barang-barang Cina doang yang dikenakan 20% tarif atau tax, yaitu pajak. Bahkan TikTok pun sudah dicanangkan oleh Presiden baru USA untuk di-ban dari USA. Dan itu sudah berapa puluh juta konsumen USA untuk TikTok yang udah tidak mendapatkan TikTok sama sekali. Dan ini ternyata memiliki dampak yang besar terhadap negara. Jadi kira-kira kita mungkin bapak-bapak sini sebagian mungkin kerja di masalah-masalah seperti ini lebih tahu daripada anu, jauh lebih tahu. Tapi sekarang hubungan itu kompleks. Indonesia punya hubungan dengan negara apa? Walaupun bisnis, pada awalnya bisnis, namun ya antum sendiri tahulah gimana Indonesia sekarang. Ya. Dan juga negara-negara lainnya. Ya, maka ini semua harus ada pertimbangan memang kalau memang kita memegang syariat Allah. Dan kemudian mengundang investor dari negara-negara lain, maka ini harus kewaspadaannya harus tinggi. Apalagi misal suatu negeri dikenal penduduknya Muslim, sebagian Suriah sekarang, kawan, dengan kepemimpinan Ahmad al-Shara', ya, atau disebut juga sebelumnya Abu Muhammad al-Julani. Semoga Allah jaga negara Suriah dan penduduknya dari kaum muslimin, dari kalangan Sunni, yang mereka itu adalah orang-orang kita juga, maksudnya kaum muslimin. Negara ini sedang rebuilding gitu, sedang direformat atau dibangun ulang setelah perginya atau terusirnya Bashar al-Assad dan segala kabinetnya yang diluluh lantakan, ya. Jadi sedang mengalami renovasi dari dasar dan membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi negara yang normal. Dan pada pekan ini negara Suriah pun membuka ya open investment, yaitu membuka peluang investasi dari pihak lain untuk rebuilding negara ini, untuk membangun ulang negara ini. Karena mau bagaimanapun ya butuh investor dari luar, dan itu sesuatu yang berisiko dari segi bisnis, dan tidak hanya bisnis, terutama tentu saja, dan mereka lebih tahu, bapak-bapak lebih tahu dalam hal ini. Karena bisnis, hubungan bisnis antar negara itu nggak cuma di bisnis impact-nya, ya. Lebih-lebih kalau bisnis tersebut mengandung unsur ribawi, hutang jasa dan semisalnya. Ketika terjerat, maka itu lebih buruk dan lebih mengerikan daripada pinjol, jemaah. Pinjol mungkin hanya beberapa warga yang mereka ada yang bunuh diri, ada yang ini dan sebagainya. Tapi ketika negara sudah terjerat yang semacam pinjol dan kemudian diprank oleh negara lain, maka impactnya imigran ilegal datang, barang-barang ilegal datang, black market yang dan seterusnya, banyak sekali. Nah, negara Suriah ini negara Muslim, walaupun ada Nasraninya berapa persen, tapi itu minoritas. Barat, terutama Eropa itu concern dan mereka perhatian dengan minoritas Nasrani di Suriah. Yang Anda nggak tahu kaum muslimin, tapi Anda pribadi mengkhawatirkan ketika negara ini membuka investasi dari tangan asing,
Semoga Allah jaga. Seandainya kemudian orang-orang barat mulai masuk ke dalam ini, maka anak khawatir impactnya itu lebih dikhawatirkan dibandingkan impact yang sedang terwujud di Qatar dan Saudi Arabia. Kalau Qatar dan Saudi Arabia, orang-orang Nasrani dan orang-orang Barat, mereka sneaking dan masuk perlahan-lahan melalui entertainment dan football. Ada yang lebih mengerikan dari itu ketika masuk melalui jalur ekonomi, itu lebih berat, Pak. Karena ekonomi itu, subhanallah, apalagi untuk negara yang baru bangun dari tidurnya. Semoga Allah jaga negara ini dan jangan sampai jatuh di tangan orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir. Israel juga kemudian mereka karena udah mulai kurang kerjaan, mungkin setelah ceasefire dan juga gencatan senjata terhadap Hamas dan beberapa dari hostage dan tawanan sudah dikembalikan, kesibukan mereka mungkin, karena orang kalau biasa sibuk terus nganggur itu pasti nyari kesibukan lain. Kadang-kadang menggelitik Suriah kemudian, dan semoga Allah jaga negara Suriah dan kaum muslimin di sana. Ini daerah atau negara yang sedang mau berkembang, mau tumbuh lagi. Memang negara-negara barat mereka, kata Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman beberapa tahun lalu sebelum terjadinya revolusi ini, dulu udah 5 atau 6 tahun lalu, yang mana Suriah ini adalah negara yang negara-negara besar itu memantau setiap waktu. Memantau dalam apa? Ingin mencaplok sebenarnya. Bisa menjadi mangsa. Ya begitulah dunia politik, subhanallah. Namun semoga Allah Ta'ala lahirkan di sini pemimpin yang tegas, yang tidak peduli dengan bagi perkataan orang Nasrani dan tidak mau diinfluence atau dipengaruhi oleh orang Nasrani, sehingga jangan sampai negara ini dari bad become worse gitu. Dari buruknya Presiden Al-Assad, setelah selesai jangan sampai malah nanti kemudian jatuh ke tangan yang jauh lebih buruk daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Taib, sampai suara lonceng jangan keluar dari gereja. Ketegasan Umar bin Abdul Aziz pada masa itu. Pemimpinnya luar biasa. Tegas dan adil. Kalau pemimpin tegas dan adil, lawan segan, kawan senang. Dan rakyat juga insya Allah makmur. Bayangkan dengan pemimpin tegas tapi zalim. Tegas tapi zalim. Ya. Maka ini enggak bakal betah rakyat. Atau mencela-mencela tapi berusaha adil. Ini bakal diperalat dan dimainkan, enggak bisa. Harus tegas dan adil. Tegas dan adil. Itu Umar bin Abdul Aziz di zamannya. Tegasnya itu terhadap peraturan, terutama berkaitan dengan ahlu zimmah, yaitu orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri itu. Kemudian dalam riwayat Ma'mar bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menulis surat. Jadi kalau gubernur atau presiden nulis surat itu artinya adalah membuat undang-undang dan peraturan untuk diterapkan baik di seluruh negara yang dikuasai oleh presiden ketika itu, atau khusus untuk distrik yang dikuasai oleh gubernur tertentu. Tapi di sini mungkin untuk umumnya, Umar bin Abdul Aziz menulis surat, yaitu ketentuan undang-undang an imna man qabilaka atau man qibalaka fala yalbas nasraniyun quba, yaitu cegahlah orang yang menemuimu sampai seorang Nasrani tidak mengenakan qoba atau quba, yaitu sejenis pakaian yang lengan dan tengahnya agak sempit dan ada belahan di depan, biasanya dipakai saat safar atau perang agar leluasa bergerak. Jadi pakaian lengan dan tengahnya agak sempit. Ya. Dan ada belahan di depan. Apa tahu enggak Pak yang kayak gitu? Ininya agak sempit, lengannya agak sempit, terus tengahnya agak sempit, dan
gini, ada depan, apa belahan di depan. Biasanya dipakai saat safar atau perang agar leluasa bergerak. Ya. Karena kalau pakaian kelebaran itu gerak juga kerepotan sebenarnya. Karena dikit-dikit diterpa angin, kemudian juga larang mereka, jangan mereka pakai wala thawba khuz. Wala thawba khuz, pakaian yang tenunannya bercampur sutra. Yang mana orang Nasrani itu pakaian sutra itu nggak masalah buat mereka, nggak masalah buat mereka. Tapi ini peraturan dari penguasa sekarang. Wala asab, itu pakaian luar dari Yaman yang berwarna putih dan hitam dengan celupan tertentu. Ya, wa taqaddama fi dzalika ashadd at-taqaddum. Taqaddam fi dzalika ashadd at-taqaddum. Nyatakanlah itu dengan tegas. Terus itu. Wahai para gubernur, nyatakan ini dengan tegas. Waktu fihi hatta la yakhfa ala ahad nuhiya anhu. Dan tulislah semua ini dalam undang-undang ini hingga tampak jelas bagi mereka yang dilarang dari hal itu, supaya mereka semua tahu. Jangan sampai ada yang enggak tahu undang-undang kita ini. Wa qad dzukira li anna katsiran mimman qibalaka minan nasara qad raja'u lubsat amaim wa taraku lubsal manatiq ala awsatihim. Ada yang mengatakan kepadaku bahwa banyak orang Nasrani yang menemuimu, ya di sini berpesannya Umar bin Abdul Aziz, menemuimu wahai gubernur, mereka mengangkat masalah tentang mengenakan serban. Ya mereka yaitu mereka ingin apa ya? Ingin disamakan sama orang-orang Arab, sama-sama pakai sorban. Dan wataraku lubsal manatiq ala awsatihim. Mereka juga menanggalkan sabuk mereka, sabuk khas mereka ditanggalkan, dicopot dari pinggang dan membuat rambut mereka menjadi lebat sampai ke daun telinga dan pundak. Tidak mau memotongnya. Jadi saya mendengar kabar bahwasanya ini beberapa dari orang-orang Nasrani itu sudah mulai membangkang dari peraturan, dan mereka berusaha pakai pakaian yang disamakan dengan pakaian orang-orang kita, orang-orang Muslim Arab. Termasuk juga rambut jadi normal gitu loh. Seperti orang-orang Muslim Arab. Kemudian sungguh kalau orang yang datang menghadapmu dengan cara seperti itu, sungguh itu adalah suatu kelemahan dan ketidakmampuan. Perhatikan segala hal yang aku larang dan aku canangkan, engkau harus benar-benar mengupayakan dan memperkuat. Jangan memberi keringanan dalam hal itu dan jangan mengubahnya sedikit pun. Ya. Ini kenapa Umar bin Abdul Aziz, pemimpin ini tegas banget soal ini. Karena betul-betul jangan sampai seorang Muslim dan seorang Nasrani itu kelihatan sama. Harus ada diferensiasi sehingga kita bisa membedakan ini yang Nasrani, ini yang Muslim. Taib, maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walam aktub sa'ira ma kanu ya'muruna bihi fi ahli kitab idzil gharadu huna at-tamyiz. Kami, yaitu Ibn Taimiyah, tidak mau menuliskan semua yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada ahli kitab karena banyak. Dan juga yang dimaksud di sini kan hanya untuk membedakan bahwasanya ada historinya di zaman kekhalifahan di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya mana itu beliau adalah sampel dan role model seorang khalifah, pemimpin yang bukan seorang nabi, namun semua masyarakat mencintainya karena keadilan dan ketegasannya. Dan di antara klausul yang vital yang beliau sampaikan untuk jadi peraturan terhadap orang Nasrani adalah pembedaan antara orang non-muslim dengan orang muslim. Demikian pula Ja'far bin Muhammad bin Harun al-Mutawakkil yang memberlakukan sesuatu berkenaan dengan cara makan ahlu zimmah di masa kekhilafannya. Ia juga meminta pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya dan janji dalam masalah tersebut. Juga jawaban-jawaban Imam Ahmad kepada yang sudah dimasyhur. Ya, ada pula itu pada waktunya yaitu nama khalifah yaitu Al-Mutawakkil. Dan Al-Mutawakkil ini khalifah yang membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal dari penjara. Ya sebelumnya kan
Imam Ahmad bin Hanbal ya hidup di zaman para kekhalifahan ketika itu. Ada khalifah namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini yang di masa kepemimpinan dia terjadi at-ta'rib, yaitu terjadi harakatut terjemah, yaitu gerakan penerjemahan buku-buku Romawi dan non-Arab lah, buku non-Arab terutama Romawi, buku-buku mantik, filsafat dan semisalnya, buku-buku filsafat, teologi-teologi dari Yunani dan semisalnya, untuk diterjemahkan ke bahasa Arab dan dipelajari oleh orang-orang ketika itu. Itu di masa kekhalifahannya Al-Ma'mun. Ya. Dan di masa itu Al-Ma'mun juga memaksa ulama-ulama dari kalangan fuqaha, ahli fiqih dan ahli hadis untuk bermadhab Mu'tazilah dari segi akidah. Maka disebutlah oleh para ulama kejadian yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal dan penyiksaan tersebut terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu disebut Ayyamul Mihnah namanya, yaitu hari-hari penuh ujian terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Dari 4 imam fiqih yang masyhur yang madhabnya sampai sekarang masih eksis, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari segi kesunnahan dan manhaj yang sampai sekarang betul-betul dinomorsatukan oleh ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Disebabkan Allah angkat derajatnya dengan apa? Dengan ujian yang menimpa beliau, yang mana ujian tersebut tidak diderita oleh 3 imam sebelumnya, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Karena zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dengan teguh, tapi tidak memberontak ke penguasa, dengan teguh menolak, menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara keumuman ulama-ulama zaman itu, apalagi awamnya, itu mereka mau nggak mau, mereka terancam nyawanya, terancam keselamatannya, karena diwajibkan atas mereka untuk mengkonfirmasi persetujuan pernyataan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Namun Imam Ahmad bin Hanbal teguh ketika itu, tetap tidak mau menyatakan itu, walaupun disiksa, dipenjara, dipukul, berdarah-darah, pingsan berulang kali, namun tetap teguh. Maka Al-Ma'mun lengser kemudian wafat, diganti Al-Mu'tasim atau yang semisal, kalau nggak salah Al-Mu'tasim. Al-Muhim, zaman Al-Mu'tasim masih berlaku madhab ini, dan pemaksaan seperti ini masih dipenjara Imam Ahmad bin Hanbal sampai di zaman Al-Mutawakkil. Maka Allah Ta'ala tolonglah sunnah ini dengan dirilisnya Imam Ahmad bin Hanbal dari penjara, dan semoga Allah Ta'ala rahmati Al-Mutawakkil di sini karena telah merilis Imam Ahmad bin Hanbal dan menghormati beliau sebagai ulama ahlus sunnah, dan juga bahkan dalam beberapa masalah Al-Mutawakkil sebagai penguasa itu meminta advice dan juga nasihat keagamaan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi Al-Mutawakkil ini memberlakukan sesuatu berkenaan. Jadi di masa kekhalifahannya, cara makan orang Nasrani diatur oleh Al-Mutawakkil. Jangan sampai sama dengan cara makannya orang-orang Muslim. Dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikatakan oleh beliau, wa minha ma ya'udu bi-ikhfa'i wa min jumlati syurut ma ya'udu bi-ikhfa'i munkarati dinihim wa tarki izhariha. Di antara keumuman syarat oleh Al-Mutawakkil kepada orang-orang dan Muslim atau Nasara terutama di zamannya, di zaman kekuasaannya Mutawakkil, yaitu berpangkal pada sesuatu yang berupa tidak menampakkan kemungkaran agama Nasrani. Orang Nasrani, ahli zimmah yang tinggal di negara kita, yaitu di negara kuasanya Al-Mutawakkil, jangan tampakkan kemungkaran kalian. Contoh, melarang mereka menampakkan khamr. Melarang mereka menampakkan khamr. Juga naqus, lonceng, jangan tampakkan lonceng. Juga niran, semacam api, jangan tampakkan api. Yang mana api ya, mungkin ada maksud tertentu dari ritual dengan api itu. Dan juga la'ayat, perayaan-perayaan mereka itu jangan ditampakkan. Mungkin kalau sekarang misalnya ya, jangan tampakkan Christmas tree misalnya, pohon Christmas.
ya pohon cemara dengan pernak-perniknya. Itu kalau di zaman Al-Mutawakkil nggak boleh ditampakkan. Walaupun sekarang mungkin karena negara demokrasi dengan peraturan yang liberal dan minoritas juga didukung untuk eksis, maka semacam Christmas tree itu di toko-toko mereka itu biasa. Apalagi zaman-zaman menjelang 25 Desember. Memang itu ritual mereka. Dan negara ini ya tidak seperti negaranya, tentu tidak seperti negara ketika itu ya, beda. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada penguasa kita dan juga kaum muslimin. Semoga Allah jaga kaum muslimin dari kekufuran. Dan kemudian di antaranya ada yang berpangkal pada menyembunyikan syiar agama mereka, seperti suara ketika membaca Alkitab. Ketika baca Taurat, ketika baca Injil, maka jangan tinggikan suara dan jangan perdengarkan kepada muslim. Baca aja sana sendiri. Enggak usah membuat kita mendengarnya. Begitu. Umar bersama kaum muslimin yang lainnya serta segenap ulama sepeninggalnya dan para pemimpin yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla sepakat melarang ahlu zimmah, yaitu Nasrani yang tinggal di negeri muslim, sepakat melarang mereka untuk menampakkan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka di negeri Islam. Jangan tampakkan karakteristik kalian di tengah-tengah kaum muslimin, itu maksudnya. Allah ana sebelum asar ana jalan naik motor untuk ke kajian, karena sebelum di sini ana ada kajian ya. Dan ana lewat kampung sawah, sebagaimana ceritakan berulang-ulang ke jemaah di sini. Ana lewat kampung sawah karena ana rumah yang dekat situ. Ketika jalan itu di waktu asar, ya ana melihat birawati lewat 2 orang gitu, pakai kerudung versi mereka, dan ya biasa ininya agak ke sini, kemudian pakai rok, tapi bagian betis, setengah betis itu enggak pakai kaos kaki, enggak pakai apa sampai kakinya gitu loh, pakai sendal atau sepatu gitu, tapi enggak pakai kaos kaki. Taib, setengah betis, nisfus syak. Kalau bapak yang salafi atau ahlu sunnah, nisfus syak itu diplototin, tapi kalau biarawati enggak diplototin, biasa aja. Kenapa begitu? Gitu maksudnya kita lihat ini sunnahnya, maksudnya di hadis Nabi SAW tidak isbal, jangan isbal gitu. Oke, itu sunnah Nabi SAW. Nah sekarang biarawati dengan seperti itu menampakkan mereka oke aja jemaah. Maksud Anda di sini adalah ketika kita itu misal isbal, memanjakan dan menjulurkan celana di bawah mata kaki atau sarung di bawah mata kaki dengan alasan gak enak sama orang, nanti dilihatin sama orang, antum kalah sama biarawati. Paham gak maksudnya? Antum kalah sama biarawati. Biarawati ini minoritas, dan itu di pinggir jalan banyak kaum muslimin lewat. Dan mereka biasa aja lewat jalan gitu dengan kostum kebiaraan mereka dan juga dengan cingkrangnya mereka gitu loh. Sebenarnya bukan cingkrang sih sebutannya ya, karena roknya cuma sampai sini gitu loh. Ya. Dan itu enggak, no problem at all gitu, enggak ada masalah. Tapi sekarang kita misalnya muslim, kalau saya cingkrangan atau di atas mata kaki, ntar di kantor itu saya dibilang Wahabi, nggak mau saya. Takut banget gitu. Emang kenapa? Kok antum Wahabi dikurangin gajinya atau gimana gitu? Tak masalah. Ya. Ana kemarin ke daerah SCBD, maksudnya hari Kamis, kajian siang di daerah SCBD, di suatu gedung daerah SCBD yang itu sekian puluh lantai, Ana nggak ngitung lah, tinggi banget itu gedung. Anda masuk lewat loading dock, ya lewat belakang, dan sudah diregistrasikan, memang sudah rutin di situ, jadi udah nomor plat nomor motor itu udah di report, dihafal lah, jadi bisa masuk. Kemudian kan banyak satpam di situ, ya. Anda sengaja di situ nggak pakai baju koko, Pak? Memang karena nggak mau menzahirkan banget, ya. Udahlah, itu gedung banyak sekali Nasrani, udah biasa aja lah. Ya. Paling jenggot aja zahirnya gitu. Maka pakai baju kotak-kotak flanel biasa. Ya. Udah nunggu jemputan di gate dock itu, di gerbang loading dock itu.
Ada satpam-satpam yang memang itu satpam gedung itu, tapi kan satpam rata-rata kan vendor, mereka third party, bukan asli dari gedung itu. Jadi ganti-gantilah tiap hari mungkin beda-beda satpam. Nah, mereka ngeliatin Ana pakai masker dan jenggot Ana ketutup. Kan ngeliat asing gini. Pak Ustadz ya, gitu. Loh, kata saya, kok tahu? Dari parfumnya tahu Pak Ustadz ini, gitu. Kata satpam. Parfum Habib ini gitu ya, Pak Ustadz. Padahal Anda pakai parfum barat loh, kok bis masih aja di parfum Habib gitu. Terus salah satu satpam itu berusaha identifikasi ini beneran Ustadz nggak nih? Karena apa? Karena pakai baju flanel gitu kan? Iya kelihatan nih Ustadz nih karena ada jenggot nih di balik ini nih, ada pasti Ustadz ini. Gitu. Oh iya satu lagi nih, ini Pak Ustadz nih. Kelihatan jenggot anak, terus langsung lihat ke bawah celananya isbal apa enggak? Berarti ini apa? Sudah menjadi apa? Ngelihat jenggot terus bawah, itu sudah menjadi otomatis gitu loh gimana? Bahkan kita juga kayak gitu. Ketika kita ngeliat seorang berjenggot, langsung kita ngeliat apa? Celana isbal apa enggak? Gitu kan? Kalau isbal, berarti orang partai ini, partai Islam. Kalau misalnya nggak isbal, ini mungkin salafi. Tapi salafi mana? Jihadi, haroki, salafi mana? Radio ini, radio itu, macam-macam lagi. Berarti ternyata ini dan ini tanpa mungkin kita semua orang sadar itu sudah menjadi bagian dari keagamaan. Semua udah tahu itu. Ya begitu. Baik, kita lanjut insyaallah ba'da adzan insyaallah taala. Baik, jadi syiar agama setiap dari agama itu memiliki syiar. Dan di antara syiar agama Nasrani adalah pembacaan Alkitab mereka. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dan semisalnya itu dilarang mereka untuk merahasiakan bacaan itu. Kecemburuan dalam masalah ini itu penting sekali ya jemaah. Kita tentu cemburu ketika syair-syair kesyirikan, kemudian arogansi religius tapi kufur gitu loh. Itu kita cemburu dan kita berharap itu akan dipadamkan gitu. Hanya kadang-kadang sebagian dari orang Islam dalam membela syiar agama itu caranya itu kurang tepat. Kurang tepat, tidak sesuai dengan petunjuk agama ini gitu. Baik terlalu ekstrim atau memang salah jalan. Atau bisa juga asli bukan syiar, tetapi orang-orang kita nih muslimin suka mengkait-kaitkan langsung dengan agama. Misal, kita lihat perseteruan antara misal dulu Khabib, ya, seorang petinju atau semisalnya mewakili Rusia, ya kan? Kemudian di tahun 2018 bertarung dengan Conor McGregor misalnya, dari Irlandia, British. Karena itu sebenarnya masalah personal tadinya. Namun orang-orang kita kemudian menjadikan itu terkait murni dengan syiar agama Islam dan Muslim lawan kafir. Ya. Hanya karena Khabib itu Muslim dan timnya Muslim, Rusia. Dan Conor McGregor itu kafir. Gak tahu agamanya itu sekarang apa, wallah alam. Tapi yang pasti kafir, Nasrani. Ya. Karena Irlandia, karena British umumnya Nasrani. Nah, taib. Kalau antum menganggap bahwa pertarungan mereka adalah pertarungan antara Islam versus Kristen, lah, enggak. Itu sama dengan antum menganggap Persija lawan Manchester City. Apakah antum katakan itu Islam versus Kristen? Enggak, ini hanya permainan dunia gitu loh. Kalau antum misal kita senang ketika Khabib menang, ya karena dia Islamnya wajar, karena itu saudara kita, alhamdulillah.
Selain juga kita tahu lawannya ini, Conor ini dia memang songong gitu. Tapi itu tidak menjadi suatu ibadah, kawan. Kalau kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Khabib ini suatu ibadah, menegakkan syariat Islam, ya akhi, subhanallah. Enggak, bukan ibadah. Ibadah itu tidak dengan cara itu. Karena itu olahraga terlarang gitu loh. Ya. Kita mengajukan syiar Islam dengan cara terlarang, ini masuk ke bid'ah, bukan ibadah. Mengadakan syiar Islam, kalau memang itu niatannya syiar Islam, tapi dengan cara yang salah, ini bukan ibadah, jadi bid'ah, jadinya bid'ah. Namun Anda enggak mengatakan Habib melakukan bid'ah, bukan. Itu masalah personal dan itu dunia dia seperti itu. Ya, semoga lepas dari dunia seperti itu. Ya. Sekarang kalau misalnya mau mensyiarkan Islam tapi lewat nasyid atau lewat musik, nada dan dakwah, ini bukan ibadah, ini bid'ah. Enggak memenangkan Islam dengan itu. Walaupun isi dan liriknya syarat akan nilai-nilai Islam, caranya salah. Enggak bisa dibenarkan. Kalau kita kembali ke zaman Rasulullah SAW dan para khalifah, bagaimana mereka membela Islam, caranya gimana? Itu ada di mereka caranya, bukan dengan cara-cara modern yang sebenarnya default dan basicnya itu adalah kemaksiatan. Jadi membela Islam tapi dengan cara maksiat, ibaratnya pengen apa? Mencuci baju tapi dengan air comberan. Bukan antum bela kemudian jadinya Islam semerbak harum, tapi malah justru ada kotoran yang semakin banyak. Apalagi kalau orang menganggapnya itu baik. Sebagian dari kita ini kadang ya, karena mungkin kurang punya ilmu, kurang dituntun, membela Islam atau dianggap membela Islam, tapi caranya itu justru bertentangan dengan Islam itu sendiri. Gitu. Dan itu banyak di zaman sekarang. Inilah pentingnya apa? Pentingnya ilmu coba. Pentingnya ilmu. Taib, Umar bersama kaum muslimin lainnya, ya mereka melarang ahlu zimah untuk menampakkan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka di negeri Islam. Ini sebagai langkah ekstra agar mereka tidak menampakkan karakter kesyirikan di negeri Islam. Lalu bagaimana pula bila kaum muslimin sendiri justru yang melakukannya kaum muslimin melakukan hal yang dilarang tersebut. Dulu para khalifah mereka mencegah orang-orang di negara mereka itu orang Nasrani jangan tampakkan kesyirikan supaya kaum muslimin tidak terpengaruh. Namun yang terjadi di zaman berikutnya apalagi sekarang justru kaum muslimin sendiri yang melakukan hal yang dilarang tersebut. Yang mereka yang menampakkan kesyirikan tersebut. Ya. Mereka menampakkan ruatan, larung laut, sedekah bumi, sampai banyak ya orang yang hadir demi itu semua dan kesyirikan yang merajalela ketika itu di beberapa tempat. Yang mana mereka itu muslim. Jadi bukan Nasrani, bukan Buddha, bukan Hindu yang melakukan, tapi orang muslim sendiri. Ironis nih. Ironis. Ya. Di antaranya juga ada juga yang berpangkal dari tidak memuliakan mereka. Jadi di antara peraturan terhadap orang-orang Nasrani ketika itu yaitu berpangkal dari jangan muliakan orang Nasrani dan haruskan pada mereka kehinaan pada mereka seperti yang Allah syariatkan. Sebagaimana sudah diketahui bahwa di antara bentuk jangan agungkan mereka yaitu jangan agungkan hari raya mereka atau semacam itu. Dengan cara apa? Jangan menyepakati mereka dalam hal itu. Itu merupakan satu bentuk pemuliaan terhadap mereka. Jangan menyepakati mereka dalam hal itu. Seperti selamat Natal, selamat ulang tahun, selamat tahun baru, Happy New Year, Merry Christmas, misalkan semisal itu. Itu menyepakati mereka dalam itu. Itu sama dengan apa? Mengagungkan mereka. Mengagungkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan mengagungkan hari raya mereka. Yang talbis yang maksudnya sebentar sedikit lagi. Di antara distorsinya adalah kita ini ketika tahun baru atau Natal atau semisal itu kita berpesta juga gitu loh.
di malam yang sama. Ya. Dan seperti kita itu merasakan chemistry yang sama dengan mereka di malam tahun baru. Imma bakar-bakaran depan rumah di malam pesta tahun baru sambil menunggu petasan dan kembang api. Ini sebenarnya sama dengan menghormati mereka sebenarnya. Namun kaum muslimin banyak yang enggak paham. Makanya di khutbah-khutbah itu kita jelaskan sebelum 1 Januari itu. Khutbah Jumat maksudnya. Para bapak bertanggung jawab atas anak-anak mereka nanti. Kalau bapak-bapak ngajar itu gitu kan. 31 Januari kemarin, anak pribadi Pak selalu tidak pernah keluar malam di 31 Desember. Desember sampai 31 ya, menuju 1 Januari. Kecuali kemarin hari ini, first time, pertama kali anak keluar rumah malam di 31 Desember, itu pun karena siangnya hari Selasa itu ada kajian di Bendungan Hilir. Kemudian habis itu anak ke rumah orang tua di Kalibata. Dan pulang sebenarnya pengen ada maghrib atau malam pulang ke Bekasi. Qadarullah subhanallah macetnya luar biasa. Anak pertama kali mengetahui bahwa saya malam tahun baru itu malam yang macet ya baru itu. Karena biasanya malam tahun baru ya udah anak tidur, udah nggak usah pedulin mau orang gimana kayak di mana-mana. Baru pertama kali itu. Anak di Cilitan ya, kan dari Kalibata ke Bekasi lewat Cilitan Kramat Jati itu subhanallah. Macetnya itu luar biasa. Dan ternyata orang pada rame. Polisi banyak bertebaran di mana-mana untuk mengamankan. Kalau polisi memang bertugas, itu petugas. Mereka nggak merayakan. Wallah alam masing-masing itu mah ya. Cuman kemudian banyak yang kemudian mereka mau merayakan. Anak lewat taman mini, ternyata udah ada layar tancap gede banget. Subhanallah. Anak sedih ngeliatnya. Pertama kali itu. Anak sedih dan berusaha melupakan tapi nggak lupa-lupa. Ternyata hari yang hari Jumat, anak ya juga dai-dai lain meneriakkan masalah-masalah seperti ini agar jangan merayakan ini, jangan merayakan itu. Bahkan siangnya Selasa itu di kajian anak juga nasihatin jemaah jangan merayakan itu, jangan mubazir, jangan begini, jangan begitu. Malamnya sendiri anak lihat kaum muslimin seperti itu. Ya Allah, ternyata tugas kita masih ada, masih panjang. Ya, dan mungkin tugas bapak-bapak, semua tugas dari kita untuk mendidik anak istri kita. Hal-hal seperti ini dia biasa, itu biasa kelihatan di dunia, tapi di akhirat berat pertanyaannya Pak. Karena ini apa? Penyetujuan dan selaras dengan bagaimana perbuatan orang-orang yang mereka adalah orang-orang kafir dan mereka adalah orang-orang yang terancam masuk al-jahim, neraka jahanam. Ya kita nggak mau serupa dengan mereka dalam masalah ini. Taib. Jadi kalau misalnya kita ikut dengan perayaan mereka atau sepakat dengan mereka, mereka akan sangat senang dan gembira dengan hal itu. Seperti halnya mereka merasa sedih bila urusan agama mereka yang batil itu tidak dipedulikan. Mereka akan sedih. Tapi ketika urusan agama mereka dengan alasan minoritas dikembangkan, dinaikkan, itu akan membuat mereka senang. Dan itu akan membuat agama kita makin terkikis di masyarakat. Mungkin kita cukup sampai sini insyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.